Yang kamu kirim itu berasal dari Banyuwangi sama Kalimantan. Tapi yang lebih dahsyat dari Kalimantan, Mang Ei. Saya dikasih penuh, Mang Ei, untalan Kalimantan. Gitu. Kamu apa yang kamu inginkan? Saya kepengen balas dendam. Ke Pangpang itu daerah suku Dayak. Saya main ke situ, kebetulan saya punya kenalan waktu di Samarinda. Mang Ei tahu nih, Iya. dan tim pernah ke sana. Iya. Bertemu dengan Puy Simpson ya. Iya, Puy Simpson. Kenal juga? Iya, tahu. Masih ada yang ditunggu ya tahun depannya. Iya, Mang Ei. Wasiat ini ya. Iya. Tapi udah tahu isinya. Pring Sedapur dipetik di kala sunyi malam dengan mantra yang terucap dari dukun ilmu hitam, mengundang bayang hitam dari dunia yang kelam datang merasuk pada bambu keramat terkutuk. Santet pun melayang menyasar jiwa seseorang yang menyerang di saat target terpejam. Pring yang terkutuk menjadi saksi bisu. Betapa ngerinya kiriman santet Pring Sedapur yang dialami Mas Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, akhirnya kita ketemu lagi untuk mendengarkan kisah dari narasumber Mas Adam. Mas Adam, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mang Ei. Mas Adam sehat nih? Alhamdulillah sehat. Mas Adam punya kisah yang tadi kita ngobrol di depan, ngeri juga menurut saya. Dan masih berlangsung kayaknya nih. Iya, Mang Ei. Makanya harus pakai masker. Iya, Mas Adamnya minta pakai masker ya. Iya. Ini menyangkut dengan privasi ya, privacy gitu. Mas Adam, kisahnya tahun 2017. Mas Adam ini ayahnya seorang yang berada lah begitu ya, memiliki perusahaan sehingga berebutlah harta, begitulah kira-kira ya kisahnya. Nanti lebih lengkapnya kita nonton bersama. Mas Adam sekarang apa aktivitasnya nih? Setiap harinya sih kita serabutan, Mang Ei. Ini mantan orang kaya nih, mantan anak orang kaya sekarang agak goyang nih ekonominya. Nggak apa-apa, Mang Ei. Sedang berjuang lagi ya. Harta itu titipan, Mang Ei. Dan katanya kisah yang mau dikisahkan ini belum pernah diceritakan kepada orang lain ya? Belum pernah, Mang Ei. Tapi kok ke MM mau? Iya, Mang Ei. Kenapa itu? Yang satu, yang jelas saya kepengen curhat ke orang lain, bukan hanya ke orang sendiri tentang apa yang saya alami. Yang kedua, biar jadi pelajaran kalau harta itu bukan segalanya. Yang ketiga, bahwa maut itu hanya Tuhan yang bisa menentukan kapan kita matinya. Itu, Mang Ei. Dan Mas Adam menghubungi via Instagram ya? Iya, betul, Mang Ei. Sobat, jangan kemana-mana, kita akan segera nonton kisah dari Mas Adam. Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezekinya. Amin. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Adam. Awalnya begini, Mang Ei. Tahun 2007 saya menikah dengan seorang gadis yang berada di Jakarta, sedangkan saya itu berasal dari kampung, Mang Ei, dari kampung Jawa Tengah. Kebetulan mungkin jodohnya saya, Mang Ei, saya menikah dengan anak pertama dari 3 bersaudara, Mang Ei. Anggap saja namanya Yana, Yuni, sama Yuli. Ya, jadi mereka itu perempuan semua, Mang Ei, keluarganya, anaknya. Jadi saya menikah dengan anak yang pertama. Kebetulan saya juga anak pertama, Mang Ei. Alhamdulillah pernikahan kami di tahun 2008 dikaruniai anak kembar, Mang Ei. Laki-laki semua. Nah, awalnya itu saya setelah menikah itu nggak langsung pindah ke Jakarta, Mang Ei, karena saya masih punya pekerjaan
di daerah Jawa Tengah di suatu bank swasta di sana Mang ya, karena istri saya protes terus gitu, udahlah kamu pindah aja. Kemudian bapak mertua saya juga pengennya biar nggak capek di jalan, akhirnya saya pindah ke Jakarta Mang. Nah di Jakarta juga saya nggak kerja di perusahaan yang punyanya bapak, tapi saya lebih memilih kerja di luar karena yang saya khawatirkan, yang saya takutkan dikirain mau gimana gitu. Akhirnya saya dapat pekerjaan juga di bank di sana Mang. Alhamdulillah karir saya cepat naik, mulai dari saya ditetapkan pegawai tetap, kemudian diangkat jadi surveyor, sampai ke akhirnya jadi unit manager. Itu dalam waktu singkat, alhamdulillah itu Mang. Di saat saya jadi unit manager, nah disitulah Papa mulai ngomong sama saya Mang. Mas, Papa itu udah tua gitu. Siapa lagi, Papa itu nggak punya anak laki-laki. Anak laki-laki Papa itu cuman kamu. Siapa lagi yang mau bantuin Papa gitu. Adik-adik kamu pada nggak mau gitu. Itu nggak langsung saya terima Mang. Saya berpikir dulu, karena saya untuk mencapai ke tingkat itu tuh ibaratnya perlu penuh dengan perjuangan gitu. Singkat cerita, karena saya didesak di sana sini, saya konsultasi sama orang tua kandung saya, ya wis Mas gitu, udah kamu bantuin Papa, kasihan Papa kamu gitu. Akhirnya saya bekerja di perusahaan punyanya Papa Mang. Nah di sana saya mulai, awal pertama kali kerja itu udah mulai Mang, udah mulai ada rasa iri, ada rasa nggak suka terhadap saya, itu udah mulai Mang. Sampai pernah ya ibu saya main ke rumah itu dibilang, ibunya ada mah kalau kesini sakit, tapi kalau giliran dikasih duit juga ntar sembuh gitu. Itu yang bikin sampai sekarang belum hilang-hilang perkataan itu Mang. Tapi saya biarin aja lah gitu, nggak apa-apa gitu. Kemudian alhamdulillah bapak saya itu didik saya luar biasa Mang. Karena mungkin saking sayangnya sama saya, biar saya cepat menguasai apa yang menjadi tugas dan kewajiban saya di perusahaan, biar semuanya bisa saya kuasai. Sampai akhirnya Mang, yang namanya stempel perusahaan, rekening perusahaan saya yang megang Mang. Nah, di perusahaan pun banyak yang iri Mang. Irinya itu ya nggak suka aja sama saya gitu. Biasa manggilnya Mas, begitu saya dipasain itu manggilnya sekarang udah nggak Mas lagi, tapi panggil nama. Dan nyuruhnya juga seenaknya sendiri gitu. Tapi kalau di belakang Papa, tapi kalau di depan Papa baiknya luar biasa. Karena Papa udah mulai mengetahui gelagatnya mereka Mang. Dan kebetulan saya yang nemuin Mang, bahwa adik ipar itu mengambil haknya orang lain, terutama haknya sponsor. Apa ini pemilik tunggal? Pemilik tunggal. Pemilik tunggal. Nah, waktu itu saya ceritain, tapi Papa nggak percaya, masa adik berani seperti itu. Akhirnya bukan hanya saya aja, para sponsor ngadu ke Papa langsung. Akhirnya dipecat Mang. Nah mulai dari situ Mang, mulai ada kejadian yang di luar nalar. Tapi saya masih berpikiran positif Mang. Itu mah hanya sekedar inilah, mungkin sakit biasa, sakit apa gitu. Akhirnya mungkin karena sudah kapok mungkin Mang ya, jadinya nggak lagi-lagi nyerang saya mulai dari belakang. Begitu saya udah pegang perusahaan Mang, yang namanya terutama punten dari adik-adik ipar saya itu benar-benar kayak seolah-olah nggak kenal dengan saya. Sampai punten Mang, kalau di depan Papa baik banget sama anak saya, tapi kalau di luar itu banyak sekali yang cerita sama saya, kemarin di bego-begoin, kemarin di gobein,
gitu sama ini loh sama tantenya gitu. Saya masih belum percaya Mang karena saya pikirannya masa sih sampai segitunya ke anak saya gitu. Kan kalau di depannya saya baik banget Mang baik banget. Pernah suatu kejadian Mang waktu itu di rumahnya papa ya, beliau itu adik ipar saya itu ngomong nggak enak banget sama saya, dasar orang kampung, orang perdesaan gitu. Kesini itu cuma numpang aja. Di situ mulai Mang saya udah ngatain saya itu nggak sampai keluar binatang Mang babi, dasar anjing gitu. Nah akhirnya punten Mang saya refleks Mang sebagai seorang manusia ya bukan binatang, mulutnya saya tutup Mang tapi sampai punten Mang ada kukunya yang ngecap di bibirnya. Waktu itu mau dipolisikan Mang sama mereka, tapi papa mau larang gitu, jangan kamu sih ngomongnya kayak gitu. Nah mulai dari itu mungkin rasa sakit hatinya mereka. Apalagi papa itu terhadap anak saya sayangnya luar biasa Mang apapun yang anak saya minta pasti dikasih. Berarti cucunya nih ya? Iya cucunya. Dan karena apa? Yang anak saya itu dua-duanya mulai dari wajahnya, rambutnya sampai ke jalannya itu mirip banget dengan papa saya Mang Jadinya papa itu benar-benar sangat sayang. Kemanapun pergi kalau nggak ada anak saya pasti nggak bakalan jadi. Waktu itu bapak usianya sudah 66 tahun Mang akhirnya setelah itu papa ngomong sama saya, Mas, papa udah tua, ya semuanya kamu udah menguasai semuanya, tolong kamu lanjutin, papa biar di rumah, papa biar istirahat. Gitu. Saya masih belum saya itu belum bisa apa-apa gitu. Apa saya bisa gitu, kamu bisa Mas gitu. Nanti masih papa tetap bantu dari rumah gitu. Baiklah, semua itu berjalan alhamdulillah Mang Justru yang biasanya profitnya sekian saya pegang jadi bertambah. Itu malahan justru semakin membuat iri adik-adik ipar saya Mang Nah dari situ awalnya Mang itu tahun 2016 anak saya sakit. Tapi adiknya Mang ya adiknya sakit. Sakitnya itu bangun tidur kakinya nggak bisa lurus Mang jadi kaku semua badannya, nggak bisa jalan sama sekali, nangis waktu itu. Ini kenapa? Akhirnya saya bawa ke rumah sakit Mang Nah dari rumah sakit bilang katanya kena cikungunya. Akhirnya dikasih obat, dikasih segala macam, nggak sembuh Mang Sampai akhirnya saya pindah ke rumah sakit ini, sampai ke dokter ini katanya bagus, saya pindah sampai semuanya rumah sakit yang paling bagus di Jakarta udah saya sambangin Mang Sampai berapa profesor ahli ini ahli itu saya datangin Mang tapi anak saya belum juga sembuh. Nah kebetulan saya punya abah Mang abah ibaratnya kayak guru ngaji saya itu ngasih tahu ke saya ngasih tahu ke beliau, bah ini anak saya sakitnya seperti ini gitu. Abah kira-kira bisa nggak tengokin gitu. Kebetulan alhamdulillah abah mau jauh-jauh dari Kalimantan datang ke Jakarta. Begitu dilihat sama abah langsung bilang begini, Mas beli kambing. Iya bah gitu, kambingnya yang laki-laki, yang bagus, yang gemuk, yang besar. Baik bah, saya beliin Mang Nah begitu udah dibeliin, nggak tahu abah apa baca doa apa, terus katanya sih penyakitnya dipindah ke kambing. Kambingnya dipotong Mang dipotong, dagingnya dimasak, dibagikan untuk anak-anak yatim Mang Alhamdulillah 3 hari setelah itu Mang anak saya sembuh Mang kakinya udah bisa digerakin, akhirnya seminggu udah bisa jalan Mang Waktu itu anak saya umurnya 10 tahun atau kelas 4 SD. Nah,
Tapi alhamdulillah sembuh. Setelah sembuh saya nanya ke Abah, "Bah, adek itu kenapa, Bah?" "Udah nggak apa-apa. Tapi mulai sekarang kamu harus lebih tekun ibadahnya, minta sama yang kuasa dilindungi dari segala macam mara bahaya gitu." "Iya, Bah. Tapi nggak apa-apa, Bah, nggak apa-apa. Cuman Abang ngasih amalan ke saya, Mang Untuk amalan ini kamu baca setiap habis sholat ya, gitu, untuk melindungi semuanya, terutama diri kamu. Dan hati-hati setiap mau melangkah." Gitu. "Baik, Bah." Akhirnya Abah pulang, Mang Nah, setelah itu di tahun 2017 puncaknya, Mang Yang pertama itu bapak saya, terutama di bulan Juli, Mang Di bulan Juli saya ingat banget itu di hari Jumat, Mang Bapak saya meninggal tiba-tiba, Mang Habis pulang nyari rumput, pulang sampai rumah cuman sakit, katanya pusing. Setelah itu gak ada, Mang Saya dari Jakarta ke kampung langsung. Bapak mencari rumput. Iya. Bukannya papa tadi punya perusahaan? Kalau yang papa itu papa mertua, Mang Oh, mertua. Iya. Kalau yang ini papa kandung saya. Tiba-tiba katanya saya ditelepon, "Papa meninggal, Mas." "Innalillahi." "Kenapa?" "Pokoknya kamu segera pulang." Saya pulang, Mang Diceritain katanya papa tuh habis pulang nyari rumput. Ya, malamnya itu katanya dadanya sesek, kepalanya pusing, terus pagi-pagi udah gak ada gitu. Ya Allah gitu. Nah, di situ belum selesai, Mang di situ itu belum selesai. Bulan bapak itu bulan Juli, Mang Di bulan Septembernya yang lebih parah lagi, Mang Ibu saya sakit. Ibu saya sakit itu cuma jangka waktu sebulan, Mang Ya, sisa tulang aja, Mang Sampai tangan sisa tulang. Ini udah kayak tengkorak, Mang mukanya. Saya ingat banget tanggal 2, Mang di bulan September kemarin ibu meninggal. Dan padahal ibu meninggal itu sehari setelah saya tengok, Mang Saya nengok, baru nyampe ke Jakarta, paginya saya dikabarin ibu nggak ada. Itu yang membuat saya jadi, ya Allah, kok seumuran begini saya udah jadi yatim piatu gitu. Padahal ibu masih muda, gitu, masih sehat. Itu belum selesai, Mang Di tanggal cuman selisih 20 hari, Mang tanggal 22. Saya dikabarin adik saya meninggal, Mang Kondisinya sama seperti itu, Mang Ada fotonya. Semua seperti itu, Mang Jadi ini kenapa gitu. Saya bilang, kok orang-orang yang saya sayangi semuanya kok seperti ini. Saya telepon ke Abah, "Bah, ini kenapa sampai seperti ini?" "Mas, kamu itu lagi kena seperti ini." Kata Abah bilang, "Pring sedapur." "Apa itu pring sedapur?" "Kemungkinan keluarga semua ngincernya kamu, tapi semua keluarga kamu mau dihabisin," gitu. Ya Allah gitu. "Terus gimana, Bah?" gitu. Saya bilang, "Ini semuanya gitu, belum selesai, belum juga 40 hari adik saya udah nggak ada." Beruntun ya. Beruntun, Mang Itu belum selesai, Mang. Itu segitu belum selesai. Meninggalnya tanpa sebab. Sama sakitnya sama. Cuman yang lebih herannya lagi, lebih singkatnya lagi. Cuman selisih 15 hari, badannya itu langsung kurus kayak disedot, Mang Kurus sekali, sisa tulang aja. Gak wajar ya? Gak wajar. Ya, punten, mohon maaf. Apa ya, kayak gitu. Udah dibawa ke dokter, gak ada sakit apa-apa. Akhirnya adik saya meninggal juga. Kemudian setelah September, di bulan Desembernya, Mang
di bulan Desember tahun 2017 istri saya Mang itu awalnya cuman begini Mang ya kamu lagi sibuk nggak, kenapa, bisa anterin aku nggak, emang mau kemana, mau beli koper. Nah, beli koper kan udah banyak koper di rumah itu, emang kamu mau kemana, dia bilang gini, aku mau jalan-jalan keliling dunia. Ngomongnya seperti itu Mang kamu tuh ada-ada aja gitu, saya bilang. Saya nggak bisa nganterin karena masih banyak kerjaan, ada tamu juga dari luar gitu. Oh, ya udah aku jalan sendiri ya, sama pembantu Mang jalannya. Jam 12 siang saya ditelepon Mang dari kantor polisi. Pak polisi nelpon saya gitu, bahwa istri saya terjadi. Yang bikin anehnya Mang istri saya itu nabraknya itu penyoknya juga sedikit banget Mang tapi mobil, kendaraan sendiri, mobil jazz waktu itu, cuman nenggor sedikit itu, padahal nggak ada luka, nggak ada apa Mang tapi dikabarkan meninggal gitu. Itu yang membuat saya jadi shock sekali Mang Berarti anak papa pemilik iya, perusahaan ya? iya, akhirnya sudah Mang saya udah kehilangan semuanya, mulai dari bapak saya, ibu saya, adik saya, kemudian sampai ke istri saya gitu. Saya akhirnya ngomong sama abah ini udah habis-habisan kayak gini kayak apa bah gitu. Sampai sekarang saya masih nggak, kayak kalau ingat seperti itu Mang saya masih belum terima Mang masih kadang masih ada rasa keselnya, padahal nggak boleh sama abah, udah nggak usah dibales. Semuanya di tahun 2017 itu, bapak bulan Juli, ibu bulan September, dan istri saya di bulan Desembernya. Itu mohon maaf, bukannya tahun yang nggak bagus, tapi tahun kelamnya saya ini. Tahun saya kehilangan semua orang-orang yang saya sayangi, terutama ibu tempat curhatnya saya, yang kalau saya ingat ngelihat fotonya itu saya langsung nangis Nah gitu sampai akhirnya di tahun 2019 papa meninggal Papa meninggal, cuman papa ninggalin omongan ke orang kalau perusahaan A itu untuk cucunya gitu. Berarti anak Mas Adam ya? Iya, anak saya gitu. Waktu itu abah nyaranin ke saya, Mas kita selamatin anak kamu Mas gitu. Abah bawa, akhirnya anak saya dibawa Mang ke Ada pondok. surat wasiatnya nggak itu? Ada Mang Ada tapi masih dipegang sama notaris sampai sekarang. sampai sekarang. Nunggu anak saya umur 17 tahun Mang dapat KTP. Nanti kemungkinan besar saya balik lagi ke Jakarta. Gitu. Sampai sekarang anak saya masih di pondok Mang Kebetulan anak saya itu lagi hafid Al-Quran Mang dua-duanya. Insya Allah alhamdulillah mungkin tahun ini udah hatam hafidnya di sana. Gitu, sama Usia abang. berapa sekarang? Kalau sekarang berarti udah 16 tahun Mang Tahun depan udah 17. Tahun depan. Sebentar lagi ya? Iya, sebentar lagi Mang Dibuka kotak Pandoranya. Iya. Mereka nggak tahu Mang Mereka nggak tahu. Kalau ada tanda tangan papa, surat wasiatnya papa yang dipegang sama notaris. Dan notarisnya juga alhamdulillah amanah Mang sampai sekarang. Setelah itu Mang karena di tahun 2019 Mang itu tahun saya ngalamin namanya usaha itu ibaratnya lagi di atas langsung ambruk Mang yang namanya corona datang. Masih di perusahaan papa? Iya, corona datang Mang tahun 2019 akhir
Padahal waktu itu Mang ada 375 orang yang belum berangkat Mang. Dan modal saya di situ tuh udah mungkin kalau satu orang udah mengeluarkan paling kecil itu 15 juta itu. Berangkat kemana maksudnya? Itu ke luar negeri Mang. Ke Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia sampai ke Timur Tengah. Tiga-tiganya semuanya penyalur tenaga kerja. Nah di situ Mang ibaratnya modal udah keluar banyak, kemudian ditempa corona, kemudian lockdown, tidak boleh ada penerbangan ke luar negeri waktu itu Mang. Akhirnya dengan terpaksa Mang 375 orang itu nggak bisa ditampung Mang. Sedangkan di penampungan itu luasnya Mang. Kemudian di Jakarta itu luas tanahnya kurang lebih 11.000 meter persegi Mang. Itu di daerah ya. Nah puncaknya di tahun 2019 saya udah hancur-hancuran Mang. Semuanya sudah saya habis, belum lagi teror juga masih berdatangan Mang. Di situ saya kasihkan semuanya Mang. Kamu kepengen harta kan? Ini silakan kamu ambil semuanya. Saya nggak bakalan bawa sedikit pun. Rumah saya tinggal Mang. Motor 2 saya tinggal Mang. Mobil 1 saya tinggal Mang. Silakan kamu ambil. Nyampe sekarang mobil masih ngeletak Mang. Mungkin udah jadi besi tua. Kamu butuhnya ini kan? Silakan kamu ambil. Mobil apa itu? Nova Mang. Silakan kamu ambil. Ini rumah yang bangun Bapak. Emang waktu itu saya bangun rumah, ya saya ada pinjam 200 juta. 200 juta sama papa. Tapi nanti saya juga karena belum punya uang, belum saya kembalikan. Tapi itu rumah saya bikin itu kurang lebih habis 1,5 Mang. Karena kekurangan saya pinjam ke papa. Papa juga ngasihnya bukan nggak usah minjem Mas, ini saya papa kasih. Tapi saya anggap sebagai pinjem gitu. Silakan kamu ambil semuanya. Akhirnya dengan hati yang lagi kesel Mang, saya cari-cari Mang, apa sih ini? Saya dengar yang kamu kirim itu berasal dari Banyuwangi sama Kalimantan. Tapi yang lebih dahsyat dari Kalimantan Mang. Kiriman santet itu ya dukunya dari Kalimantan sama Banyuwangi gitu. Tapi yang lebih sadis itu yang dari Kalimantan. Akhirnya saya ada niatan pengen tahu yang namanya santet Kalimantan itu kayak apa. Akhirnya saya pergi ke Kalimantan Bang. Di Kalimantan saya ke Kalimantan Timur Bang. Karena saya dapat info dari teman. Di situ tuh banyak Bang. Terutama di Kutai ya. Akhirnya saya ke Samarinda. Nah di Samarinda saya ngontrak Bang di sana. Begitu saya ngontrak, saya cari orang. Dengar di Kutai ada orang pintar, saya datang Bang di sana. Perusahaan ditinggalkan? Saya tinggal Bang karena kan waktu itu lockdown, tidak boleh beroperasi. Sama sekali ya? Sama sekali, iya. Pokoknya nggak boleh ada perkumpulan atau apa, semuanya ditutup. Apalagi untuk nerbangin orang. Jadi modal ya udah sampai sekarang hilang Bang kurang lebih ada hampir 6 miliar Bang ya, modal di situ semua. Saya pergi ke Kalimantan. Saya kepengen, di hati saya emang jeleknya pengen balas dendam Bang Semuanya sudah. Punten Bang pertama kali saya datang ke Kalimantan, saya nyebrangin Sungai Mahakam. Punten Bang saya hampir mau dari situ Bang karena saking udah puteknya saya, saking stresnya saya. Tapi alhamdulillah Allah masih ngasih umur sama saya. Tiba-tiba ada truk tangki Bang klakson ke saya. Woi, kamu mau ngapain gitu? Akhirnya turun ngobrol sama saya. Jangan seperti itu, nggak baik. Ayo gitu.
Diantarin Mang ke Kutai. Di jembatan Mahakam ini. Iya Mang di jembatan Mahakam, di tengah-tengahnya gitu Mang saya hampir mau Mang Punten sampai kalau bahasa sekarangnya mau karena udah stresnya. Ingat, kamu punya anak nggak? Punya gitu. Ingat anak kamu masih butuh kamu gitu. Ayo sini sama aku gitu. Akhirnya saya diantarin Mang saya diajak ngobrol, saya diajak makan. Akhirnya ada apa gitu. Akhirnya saya nggak ada apa-apa, cuman saya lagi stres aja begini keadaan saya gitu. Ya sudah gitu, nggak usah seperti itu gitu. Akhirnya saya pulang Mang ke kontrakan. Waktu itu saya di sana itu di Samarinda ngontrak Mang belum ada rumah. Tapi di situ kan namanya uang pastinya habis kalau saya nggak kerja Mang Akhirnya saya coba-coba nyari kerjaan Mang sambil nyari orang pintar Mang Jadi begitu saya tahu di daerah Berau Mang di daerah Berau ada orang pintar, saya datang Mang ke sana. Saya ngomong begini-begini, emang sebenci apakah kamu sama orang itu? Saya benci, saya kepengen dia mati. Oke gitu, sini gitu. Saya dikasih pun untalan Kalimantan. Gitu. Kamu apa yang kamu inginkan? Saya kepengen balas dendam. Saya kepengen badan saya kebal, gitu. Disantet nggak bisa, disihir nggak bisa, nggak bisa, dibat nggak bisa. Pokoknya saya kepengen kebal gitu. Akhirnya saya dikasih untalan Mang berupa pelor. Waktu itu ada 6 pelor, saya telan Mang Terus dicoba di situ Mang Saya dicoba di nggak mempan. Tapi saya belum puas Mang Saya dengar lagi di Balikpapan ada orang pintar. Saya datangin lagi ke sana. Dikasih untalan lagi. Sampai akhirnya mungkin ada kurang lebih 200 lebih untalan Mang yang saya telan Mang Jadi waktu itu mungkin badan saya itu penuh dengan untalan dan tubuh saya Mang kalau kata orang bilang itu bukan manusia lagi Mang Sampai saya punten Mang saya lupa sama yang di atas. Karena yang saya masukin itu bangsa-bangsa seperti itu. Sampai saya dengar adzan aja terasa panas Mang telinga. Apalagi orang ngaji Mang Rasanya itu saya benci banget. Sempat telan Mariaban juga. Kalau untuk Mariaban enggak saya. Cuman ada beberapa mantra juga yang dikasih gitu. Sampai punten Mang sampai saya waktu itu kalau mau orang nggak perlu megang orangnya. Cukup tangan saya seperti ini aja orang udah ngerasain kalau sampai orang itu benar-benar lemas, nggak bisa napas, baru saya lepas. Sampai begitu. Waktu itu gini, saya pengen ngetes nih seberapa hebatnya. Akhirnya saya pergi di Lempake waktu itu. Lempake itu terminal. Saya bikin keributan di situ. Benar gak sih? Saya punten di alhamdulillah saya nggak ngerasain apa-apa. Dulu Bang sampai saya punten, saya nggak kerja Bang nyari duit dari mana? Sampai saya bisa gini, saya cuma pegang minta duitnya dong, dikasih Bang ke orang. Wah saya pengen handphone, orang bawa handphone bagus nih, gitu. Bagaimana sini handphonenya saya pinjem, gitu. Buat saya ya. Nggak pernah ditolak Mang iya silakan. Sampai segitu enaknya Mang ngerasa saya udah mampu ini saya siap nih balas dendam gitu. Rencananya saya mau pergi ke Jakarta untuk balas dendam Mang tapi salahnya saya atau mungkin ini rezekinya saya atau mungkin saya ditakdirkan tidak boleh balas dendam Mang saya pamitan ke Abah Mang saya datengin Abah. Begitu ketemu sama Abah, kamu siapa? Kamu siapa? Nah, Abah nggak kenal saya. Kamu bukan Adam yang saya kenal. Kamu siapa? Kamu? Katanya Abah itu melihat saya itu udah bukan manusia lagi, Mang Akhirnya saya jadi emosi, Mang Akhirnya di situ saya hampir mau berantem, Mang sama Abah. Saya ngeliat Abah itu bukan Abah lagi.
di situ. Karena Abah udah seolah-olah itu ngina saya, Mang Ai. Akhirnya saya sampai adu ilmu Mang Ai di situ. Tapi sekuat-kuatnya ilmu hitam masih kalah. Akhirnya saya kalah Mang Ai. Keluar darah di mulut saya diingetin, ingat anak kamu. Ternyata ada anak saya yang lagi ngaji Mang Ai, lihat ayahnya seperti itu. Akhirnya saya kalah, saya minta maaf sama Abah, disuruh dibuang. Jadi saya Abah ya megang gini nih, Abah bisa nahan gitu, dan nggak ngerasain apa-apa. Tapi gantian sayanya yang rasa sampai di sini geseng saya dadanya waktu itu, sampai akhirnya saya sadar. Akhirnya saya disuruh dibuang sama Abah. Nggak tahu saya dikasih minum apa, sama didoain untuk para anak-anak santri ya. Itu Mang Ai, yang namanya tubuh rasanya itu pada lepas Mang Ai ya. Sampai saya itu dipegang semuanya udah lepas semua Mang Ai. Dipegang itu serasa ini itu kayak kulit ari, dipegang cengkring, sakitnya luar biasa Mang Ai. Ternyata ya Allah, kalau mungkin dibilang kayak orang mau meninggal Mang Ai, kayak ditarik, kayak gitu Mang Ai. Waduh, sakitnya luar biasa. Padahal menelannya enak aja Mang Ai, ditelan-telan gitu begitu ngeluarinya. Makanya jangan sekali-kali yang namanya untalan Kalimantan itu diminum. Itu ngeluarinya taruhannya nyawa Mang Ai kalau yang nggak kuat. Saya disuruh ibaratnya tirakat Mang Ai, disuruh puasa untuk nahan diri, disuruh wirid. Pokoknya selama 41 hari itu saya disuruh puasa Mang Ai. Setelah selesai alhamdulillah Mang Ai, saya sadar ya Allah gitu, ternyata selama ini saya melakukan hal yang tidak baik, yang hal-hal yang mungkin dibilang menyekutukan. Makanya sampai sekarang mudah-mudahan apa yang pernah saya lakukan Allah masih ngampuni dosa saya. Akhirnya udah saya begitu udah selesai Mang Ai, saya pamit ke Abah, saya kepengen ke daerah Jawa. Begitu di daerah Jawa, nah saya itu turun di Semarang. Anak dibawa? Enggak, masih tetap di sana Mang Ai. Titip? Karena untuk demi keamanan. Selama di situ tuh masih ada nyerang, masih aja. Tapi alhamdulillah bisa ditanggulangin sama Abah gitu. Saya dari Kalimantan naik waktu itu nggak naik pesawat, saya naiknya kapal Dharma lautannya dari Kalimantan turun di Semarang. Rencananya saya kepengen ke daerah Jawa gitu. Katanya kan kalau hilang dari situ saya suruh nyebrang gitu. Oke baik, tapi saya tadinya mau ke Jakarta, jangan ke Jakarta gitu. Dari pelabuhan Semayang gitu ya? Ya, ternyata Mang Ai, yang namanya WA saya itu kemungkinan disadap Mang Ai. Karena mereka itu kumpulannya itu ya sama orang-orang yang bisa melacak keberadaan orang. Di Semarang Mang Ai, itu saya baru turun dari kapal itu, lagi jalan di tempat sepi di parkiran Mang Ai, tiba-tiba ada 4 orang yang menghadang saya Mang Ai. 4 orang itu kejadiannya di tahun 2021 Mang Ai. 2021 belum lama ini Mang Ai. Turun dari kapal di tempat sepi, waktu itu kan malam Mang Ai. Tiba-tiba ada 4 orang, 2 dari depan, 2 dari belakang Mang Ai. Saya diserang Mang Ai. Yang namanya saya ngelawan sebisa saya. Sebelum saya pingsan itu saya masih dengar, bos orangnya sudah lewat gitu. Habis itu saya nggak ingat apa-apa lagi. Setelah itu Mang Ai, saya terasa seperti orang digendong sama orang Mang Ai, dibawa ke suatu tempat. Itu tempatnya itu seperti di hutan Mang Ai. Di situ ada semacam gubuk Mang Ai di situ. Teman yang gendong itu saya nggak kenal, entah beliau itu siapa. Saya duduk di situ. Saya dikasih
sepertinya saya ngerasa itu dikasih makan Mang Ai, terus diobatin. Tiba-tiba Mang Ai di dalam saya lagi tidur itu datang ibu saya, semua almarhumah itu datang semua Mang Ai, ibu, bapak, kemudian sampai punten mertua saya, kemudian adik saya sampai istri saya. Cuman yang bilang ibu saya, mas kamu tuh belum waktunya, cepet pulang gitu, cepet pulang. Nah begitu saya setelah itu Mang Ai, ibu bilang seperti itu, ternyata saya berada di rumah sakit Mang Ai. Saya siuman, ternyata saya udah 4 hari Mang Ai di rumah sakit. Di rumah sakit di Semarang. Akhirnya abah, saya telepon, abah datang ke Semarang untuk ngurusin biayanya saya berobat itu. Alhamdulillah saya dikasih kesembuhan. Akhirnya saya balik lagi Mang Ai. Ngertinya mereka itu saya udah nggak ada Mang Ai. Mungkin sampai detik ini ngertinya yang namanya Adam itu sudah nggak ada, sudah mati gitu. Kemudian wah udah, saya mungkin udah ngerasanya kok saya ketemu sama ibu saya, sama adik saya, sama bapak saya, sama semuanya kok yang sudah meninggal ketemu sama saya. Tapi mereka itu pakai bajunya serba putih Mang Ai. Di penglihatan saya mereka itu bajunya serba putih. Tapi yang bilang, mas kamu tuh belum waktunya, cepet kamu pulang, kasihan anak-anak gitu. Diantar ke rumah sakit juga nggak ingat ya? Nggak ingat Mang Ai. Warga situ ya? Mungkinan warga situ Mang Ai. Sampai begitu saya siuman, ada polisi yang datang waktu itu. Saya ditanya kejadiannya begini-begini gitu. Setelah saya ceritakan, kemudian saya telepon abah datang ke sana ngurusin. Akhirnya saya dibawa ke Kalimantan untuk berobat. Nah, sampai sana Mang Ai, itu yang saya badan itu serasa sakit Mang Ai. Semuanya seperti kayak lemah sekali. Akhirnya saya main ke Pangpang Mang Ai. Ke Pangpang itu daerah suku Dayak. Saya main ke situ, kebetulan saya punya kenalan waktu di Samarinda. Saya datang ke situ, wah ini saudara kita gitu. Nah saya ceritakan, setelah saya itu baru sembuh habis kejadian seperti ini. Waduh kasihan sekali gitu. Di Pampam ketemu siapa? Di sana itu saya punya teman di situ, namanya Mang Ai tahu nih. Iya. Dan tim pernah ke sana. Iya. Bertemu dengan Puy Simpson ya? Iya, Puy Simpson. Kenal juga? Iya tahu. Oke. Videonya bisa ditonton di sini. Iya. Akhirnya saya dikasih nggak tahu minuman apa. Ini kamu minum ini gitu. Apa ini? Arak kah gitu? Bukan. Ini minumannya orang Dayak. Gitu. Ini halal nggak? Halal buat kamu. Saya tahu kamu itu Muslim, tapi ini halal. Nggak ada istilahnya kayak babi atau alkohol, nggak ada gitu. Ini minumannya orang Dayak gitu. Tapi jarang orang yang dikasih seperti ini. Akhirnya saya minum Mang Ai. Minum itu rasanya Mang Ai itu kayak semacam kayak minum es, dingin banget. Padahal itu nggak minuman seperti biasa Mang Ai. Tapi rasanya dingin sekali, membuat badan saya itu enakan gitu. Nah sekarang pianlah gitu, bahasa sananya Mang Ai, pianlah saudara kami gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya tinggal panggil kami aja. Jadi ya mungkin kalau dibilang saya ada orang Dayak ketemu sama saya, oh saudara, karena mereka itu tajam di penciumannya, oh ini saudara saya gitu. Itu Mang Ai. Sampai akhirnya saya sembuh ya, sampai sekarang alhamdulillah Mang Ai. Saya masih bisa beraktivitas, tapi kemungkinan mereka itu udah nganggap saya udah nggak ada Mang Ai. Dan ini bisa ada di Pulau Jawa, gimana ceritanya?
Di tahun 2021 itu saya alhamdulillah di sana kerja Bang cuman 3 bulan Bang dapat training, lepas training habis itu kena pengurangan Bang karena mungkin nggak sesuai. Akhirnya saya dapat telepon Bang dari teman yang ada di Jawa gitu. Wih, kerja apa sekarang? Nganggur nih, saya udah 6 bulan nganggur, tabungan udah habis gitu. Wah gitu, di sini di pabrik plywood di Jawa Tengah gitu, terutama di Cilongok itu ada lowongan gitu. Kamu kan dulu pernah megang fishback gitu. Iya sih gitu. Kalau mau daftar aja ke sini, baliklah sini main ke Jawa. Berapa bayarannya? Kamu ngomong aja sendiri gitu. Akhirnya saya ditawarin Bang dengan bayaran 80.000 sehari Bang gitu. Akhirnya oke lah, daripada nganggur gitu. Akhirnya saya ke Jawa Bang itu juga saya ke Jawa jual TV Bang jual TV untuk beli tiket pesawatnya. Saya turun di Semarang, dari Semarang saya jalan kaki dari Semarang saya ke Purwokerto, baru naik angkot ke daerah tersebut. Nah awalnya kan perjanjiannya 80.000 Bang sehari. Saya awal kerja begitu dapat bayaran di sana kan bayarannya 2 minggu sekali Bang kaget saya dikasih slip gaji, kok saya hariannya 40.000 gitu. Apa mungkin saya pikir mungkin karena masih training jadinya saya terima gitu. Oke lah, baik gitu. Begitu saya lepas training selama 3 bulan Bang alhamdulillah saya diangkat jadi operator, tapi kok gajinya saya cuma naiknya 50.000, naik cuma 10.000. Ini nggak salah. Saya protes Bang protes waktu itu. Enggak, emang peraturannya seperti itu loh. Waktu itu kan perjanjiannya saya datang ke sini ya dengan bayaran 80.000, megang fishback gitu. Oke lah saya terima, makanya saya bisa datang ke sini. Kenapa Bang saya bekerja mau pulang lagi juga percuma Bang uangnya habis cuma buat makan aja, bahkan juga dibilang kurang Bang 40.000, 50.000 sehari buat makan kurang Bang Tapi kalau untuk masalah tidur sih disediain mes di sana Bang Oke, mungkin karena saya sering protes gitu. Selang 2 minggu Bang saya diangkat jadi mandor di situ. Nah, dari mandor saya naik gajinya 62.000 sama dapat tunjangan 20.000 per hari. Tapi itu nggak ada liburnya Bang Minggu pun jarang sekali yang namanya libur. Tetap aja 80.000 kalau ditambah 20.000 kan masih mending 100.000. Dikalikan 30 hari masih di atas UMR-nya sana. Selama bekerja juga saya punya sampingan, selain bekerja juga kalau malam kadang saya suka mijit orang, suka ngobatin orang. Jadinya saya dapat tambahan, terkumpul uang 12 juta Bang Itu punya keahlian pijat ya. Dari mana? Nah saya waktu berguru itu diajarin sama punten, sama orang Dayak, sama orang Kutai, itu semuanya saya pelajarin. Pengobatan juga? Iya, pengobatan juga. Jadi nempel sampai sekarang ya? Alhamdulillah, kalau itu kan bukan ibaratnya bukan ilmu hitam, tapi itu emang skill ya? Skill ya. Sama dibantu sama Abah, ditambahin dengan kebatinannya gitu. Kebetulan saya sekarang itu udah menikah lagi Bang ya, menikah dengan orang Pangkalan Bun, tapi beda. Kalau saya kan di Kalimantan Timur, kalau beliau kan sekarang di Kalimantan Tengah di Pangkalan Bun. Kebetulan saya waktu kerja di sana di Jawa itu beliau nyusul sama saya. Begitu saya udah punya bekal untuk pulang, yang hasil setelah mau resign itu saya dikeluarkan, saya punya tabungan. Akhirnya saya rencananya itu mau pulang Bang mau pulang ke Kalimantan, ke Pangkalan Bun gitu, lewat terminal Purwokerto Bang Nah di situ mungkin keteledoran saya, keteledoran istri saya, namanya tas
sama dompet, uang ada di tas itu hilang Mang Semuanya hilang, handphonenya 2 hilang Mang Cuman ada uang, kebetulan dompetnya saya itu masih ada uang 250.000 Mang sama KTP-nya saya, dan KTP-nya istri juga hilang waktu itu karena di dalam tas semuanya. Kami bingung Mang Nah, istri saya bilang gini, saya tuh punya bude. Daerah mana? Dulu saya pernah main di daerah Cirebon. Cirebonnya mana? Arjawinangun. Arjawinangunnya mana? Ada, saya masih ingat gitu, nggak jauh dari lampu merah. Oke, gitu. Akhirnya saya putusin Mang saya dari sana rencananya mau ke Arjawinangun, naik bis. Tapi di saat saya lagi istirahat nunggu bis, ada, saya ingat banget namanya Mas, supir truk mampir di situ beli minum Mang Nanya ke saya sama istri, Mas, kalau bahasa Jawanya ya ngapak kan misalnya, arep ngendi gitu, arep ngendi gitu. Oh, saya mau ke Cirebon gitu. Wong loroan ta? Iya ya. Wis melu kita baik gitu. Ya udah, akhirnya ngomongin beneran nih. Mau gitu. Ya udah ayo gitu, buat nemenin saya. Dia itu habis dari Jogja mau balik ke Indramayu gitu. Turunnya di mana? Di lampu merah Arjawinangun, pas saya juga lewat situ gitu. Akhirnya udah saya ngikut, nyampailah di Arjawinangun. Waktu itu jam 10 malam Begitu jam 10 malam saya jalan kaki, ketemu rumahnya rumah bude. Begitu diketok, kok yang keluar bukan bude, orang lain Akhirnya kan saya tanya, istri saya tanya, Bude itu di mana ya gitu. Oh, udah pindah gitu. Kapan pindahnya? Udah 6 bulan yang lalu. Pindahnya kemana? Ke Surabaya. Akhirnya kan sayanya bingung di Arjawinangun ke tempat bude, ternyata budenya nggak ada. Akhirnya ya udah kita dari Arjawinangun itu ke Palimanan, karena di sana itu nggak ada penginapan Saya coba lihat-lihat, tanya-tanya di Palimanan ada gitu, sampai akhirnya di Palimanan Nah di waktu itu saya punya handphone jadul, masih ya dibilang jadul, yang RAM-nya kecil Akhirnya saya jual untuk kontrak. Nyampe sekarang Untuk mendapatkan uang gimana itu? Nah, saya setelah ngontrak, alhamdulillah diajak kerja Ada rumah sakit yang baru di daerah. Nah, saya kerja di situ Di situ juga alhamdulillah Yang lain udah bertahun-tahun bayaran cuman 100.000. Saya baru 3 minggu udah dikasih 110. Saya juga nggak tahu kenapa. Seharinya? Sehari, iya. Awalnya sih emang 100. 1 minggu naik 5.000. 1 minggu lagi naik 5.000. Sampai banyak juga yang iri ke saya. Dikiranya saya ngumik-ngumikin mandornya padahal enggak. Jadi bagian apa? Saya finishing Finishing juga itu saya belajar Yang namanya belum pernah kerja proyek, yang namanya ngompon itu kayak apa. Cuman mandornya alhamdulillah baik banget sama saya. Mas, begini cara ngomponnya gitu. Akhirnya saya praktekin, saya belajar dari beliau, sampai akhirnya saya dipercaya bagian VIP kamu yang ngerjain aja gitu. Rencana ke depan masih ada yang harus diselesaikan kan? Dendamnya bagaimana? Nah, masih mau dilanjutkan? Enggak bahwa Abah benar kata Abah, yang namanya dendam itu nggak bakalan ada ujung pangkalnya. Jadi nggak akan balas nih ya? Insya Allah saya ikhlasin aja karena saya punya kehidupan baru yang sekarang kemungkinan semua ini harus saya lewatin, dan semua itu saya sampai ke Cirebon pun seperti udah di skenario mungkin saya harus di Cirebon, saya harus banyak belajar dari sini untuk bekalnya saya ke depannya nanti Masih ada yang ditunggu ya tahun depannya? Iya
wasiat ini ya. Iya. Tapi udah tahu isinya? Tahu Bang E. Udah tahu. Sudah. Oke. Kemungkinan ya mudah-mudahan kalau semuanya orang yang saya sebutin tahu, kalau saya sekarang ini masih hidup, kemungkinan saya cuma nitip pesan aja bahwa kematian itu bukan orang yang menentukan. Tapi kalau emang udah waktunya mati ya mati. Tapi kalau belum, bagaimanapun caranya orang mau membunuh atau mau menghabisin dengan cara apapun, kalau belum waktunya juga nggak bakalan. Kira-kira bocoran siapa ini yang melakukan nih? Yang jelas biarlah saya yang tahu Bang E. Yang jelas masih saudara ya? Iya. Oke, Yang jelas baik. masih saudara Bang E. Mudah-mudahan segera beres tahun depan nih, sekelumit kehidupan Mas Adam. Luar biasa ya kalau udah urusan warisan, uang, Iya Bang E. itu serem semua itu. Iya Bang E. Yang jelas saya sih kalau udah cerita begini, jujur saya ngerasa plong. Tapi seolah-olah mereka itu ngasih support ke saya. Mereka itu seolah-olah datang ke saya, udah nggak apa-apa, bagus gitu. Pesan untuk mereka mungkin ada yang ingin dicurhatin lagi untuk penonton? Mungkin pesan aja Bang E ya, bahwa apa yang menjadi kita yang jalanin ini, yang namanya punya uang, yang namanya kaya, yang namanya miskin itu udah ada yang ngatur, udah di skenario sama yang di atas, bahwa kamu tahun ini akan menjadi kaya, tahun ini akan menjadi nggak punya, tahun ini akan sulit, tahun depan siapa tahu kita jadi sukses lagi. Yang kedua Bang E, bahwa harta itu nggak semuanya bisa menyenangkan Bang E, ya, bahwa kalau yang di atas yang punya segalanya udah ngambil, mau gimana cara mempertahankannya pun nggak bakalan bisa. Bagaikan membalikan telapak tangan kalau yang punya sudah mengambilnya Bang E. Oke. Mungkin itu aja Bang E. Ya, terima kasih info dan kata-kata mutiaranya ya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua nih. Amin. Jadi harta bukan segalanya. Betul. Intinya begitu. Mas Adam, sehat selalu. Amin. Anaknya juga sehat ya. Amin. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terjadi pada kita. Terima kasih dan kita akan jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.